motor atau naik mobil atau naik Grab, pas di jalan ngelihat, oh ada baliho, ada namanya iklan skincare, atau misalnya lagi di mall-mall lagi ada yang nawarin, oh marketing itu sebagai kayak SPG, ngasih-ngasih brosur. Lanjut lagi ketika lagi di sinetron ngebuat ada marketing, oh ada iklan mie instan, atau juga scroll media sosial. Mungkin bisa ngeliat di sini juga. Lanjut lagi, tanpa kita sadari setiap hari kita terpapar aktivitas marketing. Misalnya iklan marketing digital, cetak, audiovisual, hingga face to face. Udah itu kenapa sih bisa sedekat itu sama kita? Karena marketing emang dirancang untuk menjangkau kita selalu mendekat kepada konsumen dimanapun dari offline ataupun online. Lanjut lagi, kalau kalian mau tanya langsung tanya aja ya, karena kan ini aku lagi di Canva. Nanti langsung, Mas mau nanya gitu, langsung open mic juga nggak apa-apa. Sebenarnya marketing itu apa sih? Dengar kata marketing kepikiran apa sih? Kepikiran biasanya promo, jualan, lebih dari itu. Sebenarnya dalam mudahnya, marketing adalah serangkaian aktivitas untuk mengenali atau memahami kebutuhan serta keinginan konsumen. Dari sejak dahulu manusia nggak pernah lepas dari namanya kebutuhan sandang, pangan, papan, teknologi, dan juga hiburan. Nah, gunanya marketing itu hadir untuk membantu perusahaan untuk menyampaikan produk atau jasa ke konsumen yang membutuhkan. Nah, marketing ini tercipta dari dua arah. Konsumen terbantu karena kebutuhan terpenuhi, perusahaan juga dapat keuntungan karena produksi yang dipakai, win-win solution. Jadi ya mudahnya simbiosis mutualisme. Nah, kenapa sih marketing penting buat satu perusahaan? Jadi kalau kalian nih pengen ikut mini bootcamp kayak gini nih, aku pengen nih ngebangun perusahaan. Gas banget karena kita ngupas jelas apa itu marketing dari fundamental hingga the expertnya. Toh orang pasti butuh produk. Kenapa masih butuh harus digital marketing? Faktanya banyak perusahaan menjual produk jenis tanpa marketing. Produk kita bisa kalah saing dan gak dikenal sama orang. Nah, solusinya marketing membantu menjelaskan apa yang membuat produk kita beda. Nih, jadi beda ini yang nanti kita highlight dan apa yang lebih baik. Dan juga membangun identitas atau brand identity. Identitas merek yang kuat di benak konsumen dan juga menarik perhatian calon konsumen sebelum mereka memilih produk lain. Contohnya nih, aku ada punya contoh. Indomie. Banyak mie instan lain tapi dengan slogan Indomie seleraku. Nah, ini nih yang mau kita highlight ataupun kita masukkan dalam pikiran kita. Sukses bikin orang nempel dalam sebuah merek. Bahwasanya mie instan lain pun disebutnya Indomie. Jadi kayak pernah ngedenger, Bu beli Indomie di warung, tapi padahal kita maunya mie sedap. Karena memang dia brand awareness-nya udah kuat banget. Nah, itulah kekuatan strategi marketing yang tepat, bukan cuma untuk dikenal, tapi selalu diingat. Nah, nanti kalau kalian mau buat perusahaan atau pengen gabung ke suatu perusahaan, tolong dibuat. Nah, ini nih, kalian kan udah pelajari nih digital marketing. Nah, nanti kalian aplikasikan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Lanjut lagi. Marketing mix, strategi pemasaran yang terpadu. Marketing mix adalah resep rahasia untuk sukses untuk pemasaran. Marketing mix adalah kombinasi strategi perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa agar sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Umumnya dikenal 4P, yaitu produk, promotion, placement, dan juga pricing. Nah, nanti kita akan bedah nih keempat elemen ini yang akan nanti digunakan dalam setiap kita marketing. Contohnya, 4 elemen ini digunakan terpadu, strategis agar lebih dikenal, menarik, dan laris. Strategi ini universal dan juga ditetapkan di usaha mikro, makro, atau bisnis rumahan hingga perusahaan multinasional. Lanjut. Produk, kita bahas dulu produk. Produk itu menentukan apa aja yang kita jual. Lanjut lagi, produk bisa berupa barang seperti HP,
baju, makanan, ataupun jasa seperti konsultasi kursus online. Nah, penentuan produk harus jelas awal karena kita menjadi dasar-dasar. Jadi misalnya si A mau ngejual produk skincare atau si A pengen ngejual makanan mereka. Jadi jelas gitu, oh ada produk. Nah, produk ini yang nanti kita detailin lagi. Misalnya contoh, menentukan target pasar. Nah, kita nih mau ngejual produk Indomie ataupun makanan, mau menengah ke atas, menengah atau ke bawah. Nah, lanjut lagi kita wajib memahami konsumen. Konsumennya apa? Misalnya interestnya lebih kemana? Apa keinginannya kemana? Lanjut lagi kita ngebuat proyeksi penjualan dan juga mengembangkan keunggulan kompetitif. Misalnya nih contohnya, untuk contoh produk, apa sih kelebihan dari produkmu? Misalnya kita mau ngejual produk basreng, kelebihannya apa? Oh, ada A, ada B, ada C. Lanjut lagi, apa yang membuat produkmu berada sama kompetitor? Jadi biasanya kelebihan dari produkmu apa? Gimana sih daya saing dari produkmu sebagai kompetitor? Kita wajib coba ngeliat benchmark dari kompetitor. Kompetitor kita apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Itu yang selalu aku bilang ke teman-teman. Lanjut lagi promotion. Gimana sih cara menarik perhatian konsumen? Kalau produk sudah nggak dipromosikan, siapa yang bakal tahu? Nah, ketika kita udah tahu produk yang kita mau jual apa, kita lanjut ke step berikutnya. P yang kedua, yaitu promotion. Promosi adalah langkah untuk mengenal produk ke calon konsumen dan menarik minat mereka agar mau mencoba. Boleh. Gak apa-apa, langsung tanya aja, Kak. Selamat siang semuanya, kenalin aku Fitri. Rabani, aku izin tanya. Kalau untuk tentang marketing mix ini, yang aku ketahui sebelumnya 4P itu kan berurutan ya, Kak Rabani. Itu ada produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, kalau yang kakak jelasin ini kan dari produk pindah ke promosi terlebih dahulu, itu akan mempengaruhi atau enggak? Karena kan memang kalau dari segi produk, Oke, monggo dari kakak dulu aja. Jadi kan kalau yang saya ketahui, yang saya pelajari juga memang dari produk itu kan kita harus cari tahu harganya dulu, ditentukannya sebagaimana, lalu dilihat dari tempatnya, baru kita dapatin dari promosinya itu nanti buat disebarkan luasnya tuh untuk di daerah-daerah lingkungan mana saja dan sebagainya. Tapi kalau dari produk langsung ke promotion, apakah itu nggak apa-apa atau gimana? Nah, balik lagi karena sebenarnya kan marketing itu banyak ya kakak. Ya, karena kan kalau nggak salah apa yang kakak pelajari itu sebenarnya marketing fundamental yang biasa. Tapi karena kita mulai mau mendekati ke digital marketing, jadi kan marketing itu banyak. Ada offline marketing, ada digital marketing juga. Seperti yang tadi aku bilang, banner, itu biasanya kan pasti dalam langsungnya biasanya produk langsung ke placement, baru ke promotion. Nah, tapi balik lagi nih strategi kita tuh bagaimana. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu boleh kita campur, boleh kita berurutan, ataupun kita loncat-loncat. Tapi saranku balik lagi ketika kalau misalnya benar kata kakak, kalau kita mau offline, balik dulu ke produk, baru placement, baru ke promotion. Tapi karena kita mulai mendekati ke digital marketing, digital versi dalam bentuk marketing, nah kita tentuin dulu nih baru promotion, promonya bagaimana, apakah promonya di dalam bentuk get by one atau apa, karena sebenarnya digital marketing itu nggak ada ilmu paten sih selama, correct me if I'm wrong gitu, selama ini aku belajar. Tapi balik lagi persepsi orang kan beda-beda nih kak ya. Kalau misalnya nanti kebalikannya kakak mau ke placement dulu, it's okay, no problem. Pasti nanti tetap kita pelajari MPT, promotion, produk, placement, dan lain-lain. Oke sih kak, apakah pertanyaanku terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Kak Rabani. Oke, nanti kalau misalnya pertanyaanku nggak kejawab, mungkin boleh di reach lagi kalian nanti terakhir. Maaf banget. Baik, terima kasih. Oke, nanti aku lanjut dulu ya. Nah, promosi ini adalah langkah untuk mengenal produk ke calon konsumen untuk menarik minat mereka agar mau menjawab. Nah, tujuannya buat apa sih? Nah, tujuan dari promosi itu cara tahu nih, membuat tahu, tapi juga membuat tertarik yakin untuk membeli.
Nah, bentuk-bentuk promosi itu ada banyak nih Kak, yang tadi dibilang, ada iklan digital, ada promo, ada juga offline yang tadi aku bahas, ataupun juga kolaborasi. Nah, nanti promosi ini yang akan kita mix and match dari yang 4P tadi. Nah, promosi ini juga akan tetap tepat sasaran, bisa meningkatkan brand awareness sekaligus juga penjualan. Oke, aku lanjut lagi ke placement. Nah, placement-nya ini kita balik lagi nih. Correct me if I'm wrong, karena kan digital marketing itu pasti berubah-berubah perubahan zaman. Kita pelajari dulu dalam bentuk placement. Produknya harus ditemukan. Nah, produk bagus, promo sih oke, tapi kalau misalnya susah dibeli kan percuma. Nah, placement ini adalah strategi menentukan di mana bagaimana produk itu ditemukan oleh konsumen. Sepertinya lokasi atau kanal penjualan yang tepat untuk memperbesar peluang produk laku laris. Nah, strategi placement berupa, ada online dan juga ada offline. Nah, kalau offline itu biasanya dalam bentuk fisik, minimarket, pameran, ataupun lain-lain. Ataupun penjualan online di marketplace. Misalnya contoh nih, ada website, ada aplikasi, ada juga media sosial. Pasti kalian pernah kan ngelihat scroll-scroll media sosial, tiba-tiba pas kita klik nih, kok ke website orang? Nah, itu salah satu placement-nya. Contoh nyata, jualan pupuk lebih efektif di daerah pertanian daripada di kota besar. Ini emang bener banget. Dan juga produk anak muda cocok dipasarkan di media sosial ataupun e-commerce. Contohnya seperti kita kan, aku termasuk generasi Gen Z ya. Biasanya e-commerce ya, itu placement yang nanti akan kita pakai untuk digital marketing juga seperti itu. Lanjut lagi, harga ataupun pricing. Menentukan harga yang sesuai. Harga itu bukan cuma angka, tapi juga soal persepsi ataupun strategi. Jadi, kalau kakak dari kalian nih biasanya suka lihat harga diskon apa harga coret. Nah, itu kan balik lagi ke persepsi orang masing-masing. Oh, diskon 90% atau berbanding harga coret 200.000. Nah, itu perspektifnya masing-masing. Penempatan harga sangat berpengaruh pada citra produk dan juga keputusan konsumen untuk membeli. Harga harus mempertimbangkan, yaitu biaya produksi, kualitas produk, kondisi pasar dan juga pesaing, kompetitor, dan juga target konsumen atau daya beli. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan nilai yang sepadan antara harga dan manfaat yang diterima konsumen. Strategi harga bisa bervariasi. Harga premium untuk produk eksklusif, harga terjangkau untuk pasar massal, dan juga harga promosi untuk menarik pelanggan baru. Oke, gimana sih contohnya penerapan dari 4P? Contohnya aku ngambil contoh yaitu Samsung Galaxy Z Flip 3. Yuk kita coba gimana Samsung menerapkan dalam 4P. Produk, smartphone premium yang bisa dilipat, desain unik dan canggih, cocok untuk gaya hidup modern, dan juga bisa diintegrasi perangkat Samsung lain, Galaxy Buds, wireless charging. Promosinya gimana? Kampanye masif lewat media sosial ataupun website. Kolaborasi seperti KOL, artis, BTS, Reza Rahardian, Pevita Pierce. Placement, oh bisa dibeli banyak nih, bisa website Samsung, marketplace, juga bisa tersedia di offline atau toko elektronik. Harganya dari mana harga berapa sampai harga berapa? Dibanderol premium. Jadi kita tahu nih pangsa kita mau kemana. Harga pasar menengah, atas, menengah ke bawah, ataupun nggak sama sekali. Sesuaikan dengan fitur kualitas dan juga brand image dari Samsung. Contohnya seperti itu. Lanjut lagi, kenapa sih marketing mix itu penting untuk bisnis? Marketing mix bukan hanya sekedar teori, tapi juga kunci sukses dari pemasaran modern. Marketing mix membantu perusahaan untuk menentukan arah strategi yang jelas, meningkatkan efektivitas pemasaran, menjangkau target konsumen dengan tepat, membedakan produk dari kompetitor, dan juga membangun brand awareness dan juga loyalitas. Bagi konsumen, marketing mix juga memberikan manfaat, lebih mudah menemukan produk yang sesuai kebutuhan, mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur, dan juga menikmati pengalaman membeli lebih menyenangkan.
kesimpulannya apa? Dengan memahami dan menerapkan 4P dalam marketing mix, perusahaan bisa menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan juga berdampak nyata. Nah, baru nih, apa sih digital marketing versus tradisional marketing? Kalau kita nostalgia, digital marketing masa lalu nih. Dulu zaman 90-an kan belum ada internet nih. Strategi pemasarannya biasanya dalam koran, TV, radio, ataupun selebaran. Contohnya iklan, susu di majalah lawas, single sabun, atau blue band, ataupun dulu pernah ngeliat kongguan yang gak ada bapaknya. Nah, itu biasanya bisa kita lihat gitu. Metode ini dikenal sebagai tradisional marketing, yakni promosi tanpa menggunakan teknologi digital. Tapi setelah tahun 2000 ke atas, mulailah nih ada digital marketing serba online. Dengan teknologi memunculkan digital marketing pemasaran yang dilakukan melalui internet dan media digital. Nah, tahun 2000-an sebelum 2010 muncullah Instagram, ada YouTube, ada Google hingga game mobile. Penekanan ini menjadi strategi utama dalam dunia pemasaran modern. Oke, apa itu digital marketing? Apa itu tradisional digital marketing? Tradisional marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media fisik ataupun konvensional. Ciri-cirinya dia nggak butuh internet, tidak bisa dilacak dengan akurat, dan sering muncul di publik. Iklan jalanan, koran, TV, dan juga radio. Meskipun terkesan jadul, metode ini masih efektif nih. Nah, biasanya metode tradisional marketing itu yang beberapa orang mikir itu orang sales, tapi emang betul karena memang dia masih dalam bentuk selebaran, brosur. Nah, tapi itu nanti wajib kita gabungkan dengan digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah strategi promosi yang memanfaatkan media digital dan internet. Ciri-cirinya menggunakan internet dan data pengguna. Performa iklan bisa dilacak secara detail, mudah disesuaikan dengan target audiens, contohnya iklan YouTube, Google Ads, Instagram, hingga email marketing. Nah, ini yang akan nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan ataupun materi-materi selanjutnya. Nah, digital marketing, penggunaan data dalam digital marketing biasanya kekurangannya tidak bisa tahu siapa aja yang lihat. Kayak baliho, kita nggak akan tahu seberapa banyak sih orang lihat iklan dari baliho kita, banner kita, ataupun selebaran-selebaran yang kita pasang di pamflet, di tiang-tiang listrik, kita nggak akan tahu. Tapi bedanya kalau digital marketing kita tahu nih seberapa banyak sih orang ngelihat dari iklan klik kita, views kita, ataupun konversi kita. Nah, tools yang biasanya kita pakai nanti dalam dunia digital marketing udah mulai nih merambah nih. Google Analytics, Meta Ads Manager, dan masih banyak lainnya. Bisa diubah juga nih strategi iklan berdasarkan data yang diperoleh. Nah, personalisasi pesan iklan tradisional marketing biasanya menyampaikan pesan yang sama ke semua orang. Contohnya iklan sabun, Nuvo, Lifebuoy. Nah, semua itu segmen usia daerah melihat versi iklan yang sama. Sementara digital marketing memungkinkan perusahaan membuat pesan khusus untuk orang tertentu. Misalnya contoh iklan skincare untuk remaja. Nah, di sini nih kita bisa menargetkan usia ataupun interest. Misalnya contoh kita menargetkan wanita dari umur 21 sampai 35. Itu kan masih usia muda. Nah, itu bisa kita targetin. Tapi kalau kayak misal contoh kayak marketing tradisional, kita nggak akan bisa di situ. Kita nggak akan tahu, oh mereka interestnya kemana. Lanjut lagi, iklan kopi premium untuk pekerja kantoran usia 25 sampai 35. Nah, kan kalau kita di offline tradisional kita nggak akan tahu nih khusus pekerja kantoran. Pasti kan ada juga misalnya contoh buruh, juru masak, juru parkir, ataupun yang lainnya kita tidak bisa menargetkan. Nah, dengan adanya digital marketing ini kita bisa menargetkan interest tertentu. Lanjut lagi, kontrol terhadap audiens. Nah, ini yang wajib kita pelajari yang lebih mendalam. Dengan tradisional digital marketing, kamu nggak akan bisa milih siapa yang ngeliat iklanmu. Iklan baliho yang tadi barusan aku bilang. Tapi dengan digital marketing kamu bisa nih ngukur dari usia,
bisa dari lokasi, bisa dari minat, bisa jam aktif. Nah, jadi iklan lebih tepat sasaran dan juga tidak membuang biaya. Tapi tradisional, kekurangannya apa? Mahal, pasti mahal karena iklan kita di TV wajib melewati satu lembaga kan. Bisa kisaran 50 sampai 100 juta per 30 detik. Biaya cetak baliho lebih mahal lagi, lebih sewa lokasi mahal juga. Tapi kalau kita pakai digital marketing, satu lebih fleksibel, lebih mudah. Mulai dari 17.000 Facebook Ads udah bisa kita ngiklan nih buat produk-produk UMKM, dan juga budgeting bisa terkontrol sesuai dengan kebutuhan dan juga hasil yang langsung diukur. Oke, lanjut lagi strategi pemasaran ganda. Nah, kebanyakan kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, mereka menggunakan tadi 4P tadi, pasang baliho, target pekerja muda, beli espresso gratis macchiato, tapi dipasang juga nih, jadi double kill. Jadi bukan cuma kita ngebunuh satu burung, tapi kita bisa ngebunuh 2 burung dalam sekali pasang campaign, iklan Instagram dan juga Facebook. Usia 25 sampai 35, pecinta kopi, promo diskon 30% untuk 2 kopi Dalguna, penempatan iklan, baliho seminggu sekali di lokasi strategis dengan bantuan digital ads seminggu dengan target spesifik usia, lokasi, dan minat. Hasilnya, digital marketing menaik 35%, data klik dan pembelian jelas. Lalu tradisional penjualan naik dengan 10%, tidak bisa dilacak. Biaya baliho 100 kali lebih mahal dibandingkan iklan digital marketing. Nah, kenapa iklan digital marketing lebih efektif? Iklan bisa menyesuaikan data performa tersedia, strategi bisa diubah cepat, biaya lebih murah, dan juga hasil lebih terukur. Kesimpulannya adalah digital marketing memang lebih unggul dalam fleksibilitas, efisiensi, dan juga target spesifik. Tapi tradisional marketing masih relevan kok untuk brand awareness dalam jangka panjang. Oke, untuk bab pertama kita udah selesai. Any question dari teman-teman? Boleh, monggo. Sambil aku minum dulu ya. Dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh. Gak apa-apa kok, aman kok sama aku. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin aku lanjut lagi ya. Karena tadi dari Kak siapa boleh diulang? Tadi maaf aku nggak tahu. Fitri, cara ya dari Kak Fitri. Nah, kita udah mulai nih Kak. Kita mulai belajar digital marketing dalam 360. Mungkin aku izin lanjut dulu ya. Untuk teman-teman nggak apa-apa. Sekarang belum ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir paling nanti aku nanya-nanya sedikit untuk dari kalian. Kalau misalnya kalian ada bertanya, monggo bisa langsung tanya ataupun angkat tangan langsung nanya aja ya. It's okay, no problem. Oke. Apa sih itu digital marketing? Digital marketing adalah pemasaran produk ataupun jasa secara spesifik dan juga interaktif melalui teknologi digital untuk menarik, mengubah, atau mempertahankan konsumen. Nah, keunggulan dari digital marketing itu adalah cepat buat posting medsos dalam hitungan menit bandingkan waktu cetak untuk produk. Nah, ini keunggulannya. Lanjut lagi, tepat sasaran. Iklan digital bisa menyasar ke audiens spesifik, baliho, orang semua bisa lihat meski bukan target kita. Lanjut lagi, terukur, data jelas, dan juga real time, jumlah klik, views, ataupun engage dari dasar evaluasi. Lanjut lagi, biayanya pun rendah. Baliho itu kan bisa memakan bisa memakan harga jutaan rupiah. Tapi kalau digital marketing gratis, tapi bisa dengan langsung viral kalau kita ngebuat konten. Nah, gimana sih workflow dari digital marketing? Oke, kita lihat dari gambar. Pertama, audience customer. Nah, audience customer ini nanti akan pasti mereka ini pasti banyak menggunakan media sosial. Contoh Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ataupun TikTok ataupun dari
banyak dari mereka. Nah, setelah dari digital marketing kita proses, baru mereka mulai merambah ke e-commerce ataupun another, ataupun juga ke offline store. Nah, berikut adalah istilah-istilah penting yang sering digunakan dalam digital marketing. Nah, jadi kalau nanti teman-teman benar-benar mau memperdalam digital marketing expert, nah kalian wajib tahu nih, apa sih istilah-istilahnya. Nah, nanti bisa dipelajari dikit-dikit nggak apa-apa. Contohnya yaitu impression. Nah, berapa banyak kamu lihat dalam tampilan. Misalnya nih, dari kalian kan pasti punya nih media sosial Instagram. Nah, pasti tahu nih impression itu apa, reach itu apa, follower itu apa, engagement apa, call to actionnya apa, social listening. Nah, nanti kalian bisa pelajari di sini landing page, organic, paid marketing, conversion, remarketing atau retargeting, lead generation, conversion rate, A/B testing, CPC, CTR ataupun ROAS. Nah, nanti yang ini akan kita pelajari lagi lebih mendalam ke section-section berikutnya. Nah, untuk saat ini digital marketing 360 tuh banyak banget, lebih dari yang ada di gambar ini. Tapi khusus untuk di kelas digital marketing inside job ini kita akan pelajari 3, yaitu social media marketing, SEO, dan juga social media advertising. Nah, nanti kita di sini kita pelajari fundamentalnya dulu, karena nggak mungkin langsung ke expert, takutnya nanti nggak kuat. Nah, kamu tidak perlu menguasai semua aspek digital marketing, namun penting untuk memahami alur dan cara kerja secara keseluruhan. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah mengintegrasi strategi pemasaran dan menjalankan aktivitas digital marketing secara efektif ataupun juga terarah. Nah, contoh yang pertama, digital marketing pertama yaitu social media marketing. Nah, apa sih social media marketing? Yaitu aktivitas pemasaran dan juga promosi di platform media sosial. Contoh nih dari teman-teman nih, aku mau jadi sosmed Kak. Nah, ini contohnya social media marketing, karena digital marketing sosmed merupakan di bagian dari digital marketing. Seperti platform media sosialnya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Tujuannya yaitu pemasaran di media sosial untuk membangun hubungan dengan audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan juga mendorong interaksi melalui konten yang menarik juga relevan. Nah, ini contoh kolaborasi strategi yang dulu pernah aku buat juga sama tim. Gak apa-apa, nanti kita coba-coba lagi nanti buat ke depannya. Nah, yang termasuk sosial media marketing itu apa aja sih? Pertama, sosial media strategi, kompetitor analisis, konten pilar, TOV, communication, target audience, content, implementation, social media handling, content creation, content development, community or audience engagement for social media, ataupun juga social media reporting dan juga analisis. Lanjut lagi, sosial media itu terbagi menjadi banyak. Sosial media strategi itu apa aja sih? Yang dilakukan membuat social media overview dan juga audit, competitor on research, analisis, content research dan analisis, audience persona, content pilar, content implementation, content referential, pertip konten dengan memasang media sosial. Nah, ini kerjaannya. Lanjut lagi, social media handling, konten kalender, pembuatan konten kalender untuk menjadwalkan dan juga mengaturan timeline post dengan periode tertentu bulan. Pengaturan jadwal postingan belum termasuk dengan konten yang akan diposting. Jadi lebih ke arah sebagai work space dan juga kalender post konten. Lanjut lagi, content creation plus content development. Pembuatan konten juga bermacam-macam, tergantung konten dan juga strategi pilar yang dieksekusi. Contoh, ada kita menggunakan konten pilar edukasi. Nah, kita cari dulu nih research konten, buat copywriting konten, desain dan visual reference, lanjut lagi review design, approval, posting, review, after post, comment, content branding, research content, as a feedback customer, record ke feedback customer, create storytelling for copyright. Lanjut lagi step 2-8 untuk konten edukasi. Lanjut lagi community audience, engagement from social media. Nah, biasanya kalau anak-anak sosmed ini biasanya nih
ngebuat kayak story ataupun ngekomen-komen. Lanjut lagi, social media to reporting. Nah, akan membuat reporting untuk laporan sosial media, membuat evaluasi, analisis, dan juga tertara action plan-nya, periode selanjutnya, action untuk periode selanjutnya. Pastikan target ke media sosial bisa berkembang dan juga mencapai target tertentu. Bentar. Nah, begitupun juga untuk SEO. SEO tuh apa sih? Nah, SEO yang biasanya yang di klien-klien dari Inside Job juga nih, biasanya nih. Nah, ini beberapa klien Inside Job. Jadi kalau kalian benar-benar mau belajar di Inside Job, nah insya Allah dari Inside Job akan bantu-bantu kalian juga nih. Ini contoh klien yang kemarin aku pegang dari Inside Job. Nah, SEO itu apa sih? Mengoptimalkan performa website agar muncul di bagian teratas dalam pencarian search engine ataupun Google. Lanjut lagi, digital advertising. Nah, biasanya digital advertising ini memungkinkan kita mendapatkan result waktu yang cepat dengan instrumen sosial media, e-commerce, ataupun search engine. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat digital marketing advertising, kayak TikTok Ads, YouTube Ads, Google Ads, e-commerce. Nah, gimana sih cara manfaatinnya? Pertama, wajib ketahui dulu audiensnya, konsumen kamu, set ketat advertising, dan juga running evaluation. Nah, contoh-contohnya kayak gini nih, digital marketing advertising. Jadi kayak misalnya kalian pernah nih ngeliat nih, contoh di Instagram pasti pernah nih ngeliat, obrol di WhatsApp. Nah, daftar. Nah, ini contoh digital marketing advertising. Jadi kalau kalian tertarik di dunia digital marketing, nah nanti kalian pelajari di sini juga. Lanjut lagi kayak di LinkedIn, nah ini juga ada nih di LinkedIn nih. Yuk download atau misalnya sign up. Nah ini LinkedIn advertising. Ada juga di sosial media seperti TikTok. Yuk daftar. Nah ini juga termasuk di sosial media advertising. Ataupun misalnya kakak kalian semua nih lagi nonton di YouTube nih. Nah, biasanya ada tulisan lewatkan. Nah, ini termasuk juga iklan-iklan juga nih di digital marketing advertising. Lanjut lagi SEM. Nah, ini contoh boosting page. Nah, ini biasanya iklan-iklan yang ada di kita pencarian keyword. Paling itu sih dari aku. Ini materinya memang jujur agak berat, tapi kalau kalian benar-benar niat, ini insya Allah mudah sih. Oke, digital marketing is not art of selling a product, is an art of making people buy the product that's all you sell. Memanfaatkan digital marketing memungkinkan perusahaan untuk menjangkau calon pembeli melalui beragam platform dan juga channel pemasaran. Dengan mengoptimalkan setiap channel dihadapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Oke, mungkin sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan, monggo. Terima kasih. Untuk PPT-nya nanti aku kirim ke grup aja ya. Thank you. Kak Rabani, aku izin mau tanya lagi. Oke, makasih. Boleh. Malah seneng Kak aku. Fitria dulu. Aku seneng kalau kalian banyak nanya. Kak Fitria dulu boleh? Kak Fitria mau tanya dulu? Aku enggak nanya kok. Kakak dulu aja. Maaf ya Kak. Boleh. Penasaran. Untuk Kak Rabani, tadi aku sempat lihat yang tentang social media handling content calendar. Nah, sebelumnya aku juga pernah sebagai social media eksekutif, dimana aku juga udah pernah planning 1 bulan itu di Meta tentang postingan konten dan juga story. Tapi kalau aku terapin di Meta, kalau ini sesuai analisa data aku kemarin itu efek viralnya tuh kurang apa ya, kayak nggak terlalu signifikan gitu Kak. Jadi lebih ke flat aja datanya, untuk viewersnya segitu, engagementnya segitu dan segala macam. Tapi kalau misalnya yang tiba-tiba dadakan itu bisa jadi viewersnya bisa lebih banyak, engagementnya juga reach-nya juga lebih luas lagi. Nah kalau kayak gitu itu maksudnya ada kayak
efeknya nggak ya kalau kita planning 1 bulan kayak gitu tuh akan ada efek dapat viralnya atau emang serandom itu algoritmanya? Nah, jujur, karena aku pun kalau mau dibilang ditanya begitu pun jujur sampai sini masih tetap bertanya-tanya ya, tapi aku mohon izin ngejelasin. Algoritma dari sistem Instagram itu kan pasti berbeda-beda ya, setiap dari dulu pas zaman aku masih 2017 kalau nggak salah. Dari zaman 2017 itu kan Kakak pernah dengar kita perbanyak hashtag dan juga kita perbanyak caption ya. Nah, itu nanti biasanya bagus itu polanya, tapi tahun 2025 sekarang caption itu tuh nggak terlalu mempengaruhi. Hashtag itu nggak terlalu mempengaruhi. Jadi hashtag itu kayak 1, 2, 3 is 5 hashtag pun enough gitu. Nggak boleh lebih dari itu gitu loh. Karena takutnya dikira dari Instagram juga spam lah intinya, tapi kayak gitu. Nah, karena kalau mau dibilang kalau sekarang memang kalau kita iklan dari boosting itu biasanya pencapaiannya nggak terlalu seviral ketika kita ngebuat konten yang hype lagi, tapi balik lagi gitu ketika kakak iklan gitu. Jadi nggak boleh disamakan organik ataupun ads, karena organik is organik, ads ya ads gitu loh. Walaupun nanti perbedaannya beda, karena organik itu kan balik lagi, organik itu kan kita ngikutin dari seberapa banyak follower kita kan. Jadi semakin banyak follower kita, ya semakin banyak juga hasil organik dari tradisional yang kita dapat gitu. Berbanding kebalik ketika kita ads gitu loh. Karena ads itu semakin banyak uang yang kalian gelontorin di situ, ya semakin hasilnya semakin banyak juga. Nah, karena memang di bidang iklan itu 1 hari jadi, ya 1 hari jadi. Berbanding ketika organik. Nah, organik ini kan emang kita wajib ngebuat balik lagi gitu. Nah, nanti ketika kita evaluasi apakah konten yang misalnya contoh kayak education. Jadi ketika kakak ngebuat konten, pasti kakak udah paham lah cara ngebuat konten pilar itu gimana. Udah itu nentuin seberapa banyak efektif kah dari konten itu. Misalnya kakak ngebuat edukasi, lanjut lagi ada engagement, lanjut lagi ada promosi. Nah, nanti balik lagi gitu di sana. Apakah konten kakak tuh udah bisa hard selling belum ke dalam konten tersebut. Tapi ketika kakak ngiklan pun, iklan kan ada 2 nih kak, ada dari Meta, ada juga yang dari boosting. Nah, kakak pakainya yang mana? Balik lagi kita cek lagi apakah nanti interestnya sudah sesuai belum dari punya kakak. Apakah interest dari kakak sudah sesuai dengan guideline dari perusahaan kakak atau bagaimana. Nah, itu wajib diruntutin lagi gitu. Tapi overall kalau aku lebih suka organik gitu loh dibandingkan ads. Karena memang ads bisa menghasilkan banyak, tapi memang hasilnya untuk hari itu. Paling itu sih. Kalau kejawab alhamdulillah, tapi kalau masih belum kejawab tanya lagi juga nggak apa-apa. Aku open kok. Sudah aku paham kok maksudnya. Makasih banyak Kak Ramani. Boleh. Iya Kak Rizky Fauzi, monggo. Boleh. Tanya-tanya aja. Bang, izin tanya ya. Kan gue masih awam banget sama digital marketing nih. Jadi gue masih pakai tradisional untuk marketingnya. Sebenarnya kalau gue spend lebih ke Google Ads, ke Meta Ads itu efeknya memang seperti apa sih? Karena kan gue belum pernah nih nyobain untuk coba ke Meta. Maksudnya dengan gue bikin konten, terus gue Google Ads atau Meta Ads, itu memang ada efeknya nggak sih? Kayak gue ngehook ada income gitu yang gue dapat gitu. Nah, ini kan gue belum pernah nyoba. Mungkin di sini bisa sharing aja sih ya udah pernah. Boleh. Nggak apa-apa, open. Oke. Mungkin aku izin jawab dulu ya Mas. Boleh tahu produknya apa dulu nih? Dari produk yang lagi gue nge-build itu mesin RO sih. Mesin yang osmosis ya? Ya betul. Oke. Nah itu tuh jadi gini loh Mas. Kalau saran aku ya, mungkin correct me if I'm wrong gitu, karena marketing itu nggak ada yang salah benar gitu. Dari atasanku ataupun sensei atasanku pun pernah bilang kayak gini. Sebenarnya marketing itu nggak ada salah yang benar, yang penting kita mau usaha juga. Nah, kalau dari perspektifku sendiri, seberapa detail kakak udah punya target audience?
maksud target audience. Nah, balik lagi tadi kita kakak pastiin dulu yang tadi yang marketing mixnya dulu, yang 4P tadi. Nah, kakak tuh udah punya target audiensnya belum? Penjualan kakak tuh dari A sampai Z. Udah belum? Dijelasin dulu. Nah, nanti seberapa efektif kakak Google Ads, balik lagi. Yang punya kakak, yang organik kakak nih udah benar-benar ngedevelop belum? Apakah organik kakak nih, misal contoh, kakak kan pasti fundamental marketing placement itu kan pasti tetap kakak butuh sales. Lanjut lagi kakak butuh kakak butuh pemasukan juga kayak gitu. Nah, tapi yang mau kakak highlight itu kakak mau highlight apa? Apakah kakak mau highlight awareness kah? Considers kah? Apa conversionnya kah? Karena kalau digital marketing secara luas itu memang pasti ngebantu untuk yang offline digital marketing. Tapi balik lagi ke kompetitor. Kakak udah research kompetitor belum? Lanjut lagi, apakah kakak awareness yang kakak lakukan itu udah bener apa belum? Lanjut itu target audience kakak udah bener atau belum? Placement yang tadi dibahas sama aku, placementnya kan ada 2 tuh, ada online apa offline. Nah, offline kakak tuh placementnya apa? Apakah kakak udah usaha pakai banner kah? Apakah kakak udah pakai baliho kah? Nah, baru nanti kalau misalnya kakak udah benar-benar, oh aku sudah ada budget untuk digital marketing ads, monggo. Biasanya kalau dalam dunia marketing itu biasanya 10% sampai 30% itu buat marketing. Misalnya contoh pendapatan kita sebulan, ini pemikiranku ya, kalau boleh disanggah boleh ditebas juga boleh, nggak apa-apa. Biasanya kalau ketika aku sebagai marketing, modal nih, aku punya modal 10 juta. Minimal wajib marketing itu 10-30%. Dan 70% itu buat modalku. Buat balik modal lagi. Karena kalau marketing kita jor-joran, itu kayak kakak ngebakar uang. Karena kebanyakan orang nih, cobalah sewa digital marketing, agensi A, B, C, D, Z. Jebret, bagus ya. Like-nya bagus, interest-nya bagus. Kok tapi boncos di conversion? Nah, itu salah. Jadi perkuat 2 pilar. Perkuat dulu offline dan online. Tapi kalau boleh perkuat dulu offline. Offline kakak udah stabil, boleh monggo. Kakak lanjut ke online. Karena memang offline-nya bagus tapi online-nya kurang, mending offline-nya sebagian besar uang offline kita tarik ke online. Itu sih kak pendapatku. Tapi jujur efektif sih kak untuk terkait conversion. Tapi dari awareness ke conversion, it's long to time lah kak. Itu panjang waktunya. Karena kamu wajib tahu dulu branding perusahaanmu gimana. Kamu wajib udah ada nama dulu gimana. Baru tuh bisa kakak jualan di situ tuh. Baru nanti kalau mudahnya, ini pelajaran masih lama, nanti kakak tracking, Instagram kakak tracking, user audiennya berapa, kliknya berapa. Monggo udah kejawab apa belum, balik lagi nanti kalau bingung langsung PC aku boleh tanya. Siap. Monggo, ini Kak siapa dulu nih? Kak Samera. Monggo Kak, Kak Samera dulu apa Kak Fiza dulu? Ayo sweet dulu berdua. Monggo siapa duluan itu? Kak Samira dulu tadi. Boleh. Oke Kak, selamat siang Kak, makasih atas kesempatannya. Sebelumnya suaraku terdengar? Masuk Kak. Oke, tadi kan yang aku tangkap Kakak sempat bilang ya kalau misalkan konten organik itu followers yang kita reach itu tergantung dari banyaknya yang reach konten kita itu mungkin bisa dari banyaknya followers. Tapi sekarang itu kan ada yang namanya fenomena FYP ya Kak. Misal walaupun aku followersnya 1000, tapi aku ada buat konten tiba-tiba viewersnya meledak jadi 100.000. Nah, yang jadi pertanyaan aku, apakah fenomena FYP itu sendiri bisa kita ciptakan atau itu di luar kendali kita, misal kayak dari algoritma platformnya Kak? Sekian. Ya, good question. Itu pertanyaanku yang dulu tuh aku masih nanya. Tapi kalau aku mungkin izin jawab ya Kak. Sebenarnya kayak FYP itu bisa kita ciptakan. Kenapa kita bisa ciptakan? Pertama algoritma dari YouTube, algoritma YouTube, TikTok ataupun Instagram kan pasti berubah-berubah ya. Semakin kita, makanya nanti ketika minggu depan kan kita akan belajar sosial media marketing, sosial media manajemen, dan juga kita pelajari scale up untuk manajemennya atau reporting bulanan. Nah, nanti di situ tuh bisa kakak pelajari, konten mana sih
yang bagus nanti buat kedepannya. Misalnya contoh video, kan kalau konten ini ngebahas tentang Instagram dulu ya. Konten itu kan ada banyak, ada Reels, ada Feed, ada juga carousel. Nah, konten-konten ini kan pasti dibagi menjadi beberapa pilar kan. Nah, pilar mana sih yang bagus buat konten-konten kita? Nah, setelah pilar kita yang bagus, nanti itu akan dipelajari itu di situ. Pilar mana sih yang bagus? Nah, nanti baru kita duplikat lagi pilar-pilar yang bagus ini, kita pakai buat bulan depan berikutnya. Nah, setelah kita pelajari bulan depan berikutnya, konten jenis mana sih yang mana yang bagus, placement mana yang bagus, Facebook kah, Instagram kah, TikTok kah, baru nanti kita pelajari lagi. Nah, itu konten bisa menjadi viral, itu nggak mungkin semerta-merta lu buat tag video dan langsung no. Anak-anak ini buka-bukaan ya, anak-anak kayak misalnya contoh kayak konten kreator itu pasti mereka tuh bertahap, nggak mungkin langsung boom dia langsung jadi kayak itu, enggak, itu pasti mereka perlahan, oh tahu oh konten kayak gini nih. Nah, nanti sense yang kalian misalnya contoh kalian mau jadi sosial media spesialis nih atau jadi konten kreator anything lah, nanti kalian tuh punya sense, oh bagus nih konten kayak gini nih, bagus nih, boom, ini pasti FYP. Nah, sense itu nanti kalian pelajari nanti di sini tuh, oh gimana sih caranya, gimana. Tapi jujur itu tuh pasti bisa nanti kalian pelajari karena kayak Kak Fit yang tadi yang tadi sebelumnya sosial media, aduh maaf Kak, Iya, aku Fitri. ya Kak Fitri pasti paham kan cara ngerasain, oh nanti konten ini bagus nih, pasti Iya, kalian pasti sendiri. Bener kan, nanti kakak coba Kak Fitri gimana, pasti kakak ngerasa ini pasti konten ini bagus, ini pasti konten ini nggak bagus. Nah, sense itu nanti kalian akan pelajari, oh ternyata konten dalam bentuk video lebih bagus ya daripada bentuk carousel. Oh, contoh konten pilar dalam bentuk education ini kurang bagus nih, tapi ketika video receh lebih bagus. Nah, itu yang nanti akan dipelajari di sini. Oh, banyak toh contoh placement yang lainnya. Mungkin sudah terjawab Kak Samera? Samera ya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih Kak Bani. Oke, nanti kalau misalnya belum terjawab boleh tanya lagi, nggak apa-apa. Oke, Hafiza siap, Kak. gimana? Thank you Kak. Hafiza gimana? Ya, halo, makasih Kak Rabani. Aku mau nanya ini sih. Kebetulan kan sekarang aku lagi ngelola sosmed salah satu NGO perempuan gitu kan. Terus selama ini tuh aku untuk misal bikin konten plan gitu. Nah, itu tuh aku cuman kayak bikinnya per hari besar di bulan itu misal gitu. Nah, aku tuh belum bisa menentukan mana hari yang banyak likes-nya atau views-nya or something kayak banyak yang save-nya gitu. Nah, ya jadi selama itu aku menentukan hari itu berdasarkan hari penting yang ada gitu. Nah, apakah bisa kayak kita tadi dibahas sempat nge-reporting and analytic itu gimana ya caranya biar kayak kita tuh tahu mana hari apa yang istilahnya hari mana yang bagus, hari baik mana yang bagus untuk kita posting gitu. Itu tuh bisa dilihat dari apanya. Makasih. Oke. Terima kasih. Ini juga dulu pas zaman-zaman aku masih juga bingung, pas aku masih di agensi aku bingung nih kapan lah ya waktunya. Nah, kalau aku ya mungkin nggak tahu benar apa nggak di antara kalian di sini yang budak korporat siapa, kan aku nggak tahu juga. Nah, biasanya aku tuh selalu, nah itu siapa itu yang angkat tangan itu, sepertinya Bujang itu budak korporat itu. Bujang itu budak korporat sekali itu, nggak ada waktu istirahat. Nah, bercanda. Nah, biasanya gini nih, biasanya kakak balik lagi tuh di analitik dari Instagram kakak. Instagram kakak kan pasti punya korporat itu pasti udah ada namanya. Aduh, sebentar ya, aku sambil buka Instagram klienku dulu bentar. Site biasanya inside. Nah, itu kalau nggak salah ada namanya dashboard profesional ya kak. Mungkin kita sambil kalau share screen kayak nggak masuk ya Ban. Dirimu share screen-nya nggak entire screen. Sebentar dulu, gimana cara aku share screen, bro? Aduh, gimana cara aku share screen? Sebentar ya. Gimana cara masuknya? Aku masuk lewat